Oke, buka code editor kalian. Di sini aku pakai anti gravity. Nah, kalian cari nih yang namanya extension platform IO. Kalau udah, buka aja open IO-nya, klik new project. Bebas kalian mau klik apa. Untuk namanya aku di sini tulis ESP32FC. Boardnya pilih ESP32. Board yang kalian pakai ya, modul yang kalian pakai. Terus ini frameworknya pakai Arduino aja. Untuk tempat lokasinya kalian bebas mau pilih di mana. Aku sebenarnya udah buat, jadi cancel aja. Nah ini bakal tampilan awalnya gitu. Nggak usah dipedulin yang bagian semuanya, yang masuk project ini doang ya. Oke, nanti kalian bakal masuk ke main CPP, klik aja kodenya, kode untuk ngidupin dan matiin lampu. Ini untuk ngetes board kita sama komputer apakah sudah terhubung atau tidak ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau udah, di sini aku bakal jelasin isi kode ini. Nah, di paling atasnya ada include arduino.h karena kita sebelumnya pakai platform pengembangannya itu pakai Arduino ya. Apa frameworknya gitu. Terus di sini ada define LED-nya. Aku nggak tahu pin LED on board ESP32 itu di mana. Nah, sebenarnya kita bisa tahu dengan cari yang namanya datasheet-nya dia. Ini datasheet-nya guys. Ini ESP32S3. Banyak yang nanya, ESP32 tuh untuk apa sih? Untuk semuanya. ESP32 tuh microcontroller serba bisa. Kalian bisa pakai ngehack, pakai buat satelit, pakai pergi ke bulan, pakai nyari alien, bisa guys. Buat apapun itu bisa ya pakai ESP32S3. Nah, ini ada spesifikasinya, tapi ada limitasinya juga ya. Kalian bisa baca-baca. Kita lanjut ke kode lagi. Nah, di kode ini ada dua section penting yang namanya itu void setup sama void loop. Kita mulai dari void setup. Void setupnya ada serial begin, ini untuk ngaktifin yang namanya fitur port serial. Nah, jadi serial begin ini jalan di baud rate 1000 berapa nih? 11.000 115.200 ya. Terus ini kita pakai delay. Delay itu sesuai dengan bahasa Inggris yaitu waktu tunda. Terus di bawahnya ada serial print. Ini untuk ngeprint apa yang mau ditampilkan dari pengaktifan serial begin. Nah, jadi serial begin tuh aktifin port serialnya, dan ketika port serial aktif kita bisa ngeliat informasi dari port serial itu, yang mana isinya itu adalah serial print gitu guys. Jadi serial print tuh hasil printingan apa yang kita tulis, dan tipe data serial print itu biasanya pakai string atau karakter ya. Nah, di sini ada pin mode-nya, mode dari pin LED yang udah kita define di atas, deklarasiin ada LED pin blue sebagai output, blue A dan blue B itu sebagai output ya. Terus ada juga di bawahnya lagi kita panggil serial print untuk mulai berkedip. Jadi nanti di serial portnya itu kita bisa lihat lampu mana yang sedang berkedip atau tidak, teksnya bakal tampil gitu ya. Terus kita masuk ke void loop. Void loopnya seperti katanya atau seperti artinya, maknanya yaitu looping berulang. Di sini kita panggil yang namanya fungsi digital write, yaitu menuliskan angka digital atau status digital write pada LED pin blue A dan blue B, yaitu statusnya high atau 1 yang berarti nyala. Berarti di board ESP32S3 tuh dia bakal ngasih nilai nyala. Terus di bawah itu ada sama juga digital write tapi low itu untuk mati ya guys ya. Nah, di situ tuh di antara keduanya itu ada yang namanya delay. Delaynya tuh waktu tunda dari dia mati ke nyala. Jadi intensitas nyala dan matinya itu seberapa lama itu tergantung dari nilai delaynya. Nah, kalau sudah kalian bisa compile atau cek kodenya apakah ada error atau kesalahan sintaks atau apapun itu. Kalau misalnya nggak ada, dia bakal sukses gitu guys. Setelah itu, sebelum kalian upload, kalian cek dulu di device manager. Ini udah terhubung ya dengan portnya itu. Kalau misalnya belum terhubung, belum ketemu port dari ESP32-nya, kalian harus install dulu yang namanya driver ya. Kalau nggak salah, terus ada driver CH340, itu yang umum, yang buatan Cina yang murah. Nah, kalian bisa install aja drivernya supaya komputer dan board ESP32 kalian microcontroller itu bisa berkomunikasi. Oke, ini pesawatnya. Jadi di dalam pesawatnya ini ada
board ESP32S3. Jadi aku pakai itu aja karena board ESP321-nya belum aku unboxing. Nah, ini colok aja ya langsung USB Type-C-nya ke ESP32S3-nya. Nah, ini kayaknya board buatan Cina nih karena dia terdeteksinya itu drivernya CH340. Oh ya, ini aku lupa cabut receiver LRS-nya. Ini aku cabut aja ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita cabut. Oke, kalau udah kita balik ke komputer, kita upload flash ya dengan tombol uploadnya itu. Nah, di sini sebelum dia upload dia bakal nge-compile dulu guys, ngemeriksa apakah kode kita tuh ada error atau tidak. Nah, ini oke, kodenya sukses. Ini dia bakal komunikasi dan writing ke memorinya ya. Nah, kalau udah itu bakal ada tombol sukses. Kita langsung aja buka serial monitornya. Cek dulu. Oke, udah mau ya kedip-kedip ya. Ini kita buka aja langsung serial monitornya. Nah, situ bakal keluar high low high low high low sesuai dengan serial print yang kita tulis di kodenya itu, guys. Sebenarnya kode ini sedikit rumit, kita bisa sederhanakan. Kita hapus aja ini dia punya serial begin ya itu kita hapus aja bagian-bagian serialnya supaya kodenya lebih sederhana lagi ya. Hapus bagian serialnya. Jadi kalau dihapus otomatis saat kita buka di serial portnya itu atau serial monitornya tidak ada tampilan string dari serial print karena kita tidak menuliskan fungsi serial print dan serial begin. Ini kita compile. Oke, kita compile, cek dulu apakah kodenya. Oh, ada error ternyata guys. Ternyata di bagian kurung kurawal tutupnya kita kurang. Tambahkan kurung kurawal tutup sama delay ini aku mau ubah sedikit supaya kita tahu apakah ada perubahan atau tidak. Seharusnya ada perubahan ya. Oke, kita upload sukses, tidak ada error. Dia bakal writing lagi ke memory flashnya kodenya ini. Setelah itu bisa deh. Udah pasti bisa ini guys. Oke, gitu aja untuk part ini. Next partnya kita bakal belajar IMU, inertial measurement unit. Terus kita juga bakal belajar filter. Dan kita bakal buat supaya bisa ngebaca Euler angle dari sudut IMU ketika digerakkan. Oke, gitu aja. Thanks for watching.